Tipe-tipe bos di kantor. Mana nih yang paling kamu sebelin? Ya, selamat malam semuanya. Malam Pak. Saya udah lihat penjualan kuartal di bulan kemarin. Saya mau kuartal ini sales harus meningkat 100% daripada kuartal ini. Tapi dari target yang kemarin sepertinya kenaikannya hanya 50% ya Pak targetnya. Ya sudah, kita mulai naikkan sekarang. Waduh, sepertinya untuk target kemarin yang 50% saja belum tercapai Pak. Udah, nggak usah banyak mikir, kerjain aja apa yang saya minta. Kalau pakai strategi baru gimana Pak? Saya ada inovasi, kalau Bapak mau mendengarkan, saya bisa coba presentasiin. Aduh, gimana ya kamu tuh? Pakai yang kemarin aja belum selesai. Mau pakai yang baru. Kerjain dulu apa yang saya minta. Minggu depan kita meeting lagi, kita evaluasi kembali. Baik Pak. Saya tunggu laporan minggu ini, besok ya. Baik Pak. Mohon maaf Bu, masih mute. Oke, sorry banget. Emang udah malam biasanya agak-agak kurang fokus ya, tapi tenang aja. Itu semoga nggak memengaruhi juga semangat kita hari ini. Oke, mungkin saya buka aja ya rapat hari ini. Selamat malam semuanya. Hari ini agenda rapat kita adalah mengenai evaluasi performance kuartal kemarin, sekaligus juga menyiapkan planning untuk kuartal selanjutnya. Gitu. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, Dino mungkin boleh saya minta tolong kamu untuk present hasil dari kuartal saat ini. Baik, Bu. Ini dia, Bu. Berikut hasil laporan penjualan kita. Oke, Dina mungkin boleh di-present ya, mengenai laporan grafik ini gitu. Kira-kira seperti apa sih hasilnya, dan nggak apa-apa banget di sini, kita santai aja. Kalau ada apa-apa kita bisa langsung brainstorming bareng-bareng. Gitu. Baik. Dari yang saya lihat Bu, emang sangat disayangkan terjadi penurunan yang sangat signifikan ya kalau kita lihat dari kuartal-kuartal yang lalu. Cuma kalau saya lihat di sini juga ada peningkatan penjualan di kuartal pertama tahun 2013 lalu dan juga kuartal kedua tahun 2013 gitu. Oke, berarti memang lebih banyak penurunan ya, walaupun juga tidak menutup ada sedikit juga kenaikan gitu. Tapi sepertinya masih belum signifikan ya per penambahannya gitu. Tapi thank you banget analisisnya Dina, betul banget, dan di sini saya juga melihat memang cukup signifikan nih penurunannya. Sedangkan di akhir tahun ini kita perlu untuk reach target kita nih, which is berarti harus meningkat nih gitu di akhir tahun. Sedangkan saat ini keadaannya mungkin masih kurang banget gitu dari target kita. Tapi nggak apa-apa Tims, gitu. Kita masih ada waktu menuju akhir tahun, dan mungkin dengan sisa waktu ini kita bisa nih kejar target kita agar bisa mencapai target kita itu, oke? Baik, Ya, Bu. terima kasih Bu. Mungkin kita juga bisa membahas bagaimana ya, Bu, supaya nanti kita membahas untuk ke solusi nanti. Oke, dari kalian kira-kira ada ide? Dan percakapan pun terus berlanjut. Jadi, kamu lebih suka bos yang pertama atau yang kedua? Kamu tahu gak sih bahwa setiap pemimpin memiliki jenis kepemimpinan yang berbeda? Terus, video 1 dan kedua itu jenis kepemimpinan apa ya? Apakah jenis kepemimpinan ini memiliki pengaruh terhadap iklim keselamatan karyawan? Tuh, kita mulai dari video pertama. Menurutmu, kepemimpinan apa sih itu? Yap, betul banget. Itu adalah kepemimpinan otoriter. Kalau mendengar kepemimpinan otoriter, apa sih yang muncul di pikiranmu? Apakah Presiden Soeharto di masa Orde Baru? Atau Kim Jong-un di Korea Utara? Atau justru Fidel Castro? Kalau dipikir-pikir, kenapa sih nama-nama tersebut yang bisa muncul?
Memang apa sih itu kepemimpinan otoriter? Dan apa saja karakteristiknya? Yuk kita bahas karakteristiknya satu persatu menurut video dialog yang pertama. Nah, kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang menekankan penggunaan otoritas untuk mengontrol anggotanya. Dari dialog berikut, terlihat bahwa pemimpin secara langsung memutuskan target sales yang baru tanpa berdiskusi dengan timnya. Hal ini mencerminkan salah satu karakteristik dari kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin mengontrol dan memonitor anggotanya secara ketat. Selanjutnya, dialog ini mengindikasikan bahwa pemimpin sudah menginstruksikan segala sesuatu yang harus dilakukan tim, di mana tim hanya perlu melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh pemimpin. Ini merupakan salah satu karakteristik dari kepemimpinan otoriter. Kemudian, karakteristik lainnya yaitu adalah kontrol pemimpin lebih penting dibandingkan fleksibilitas, pemimpin enggan untuk terbuka dengan hal yang baru, dan pemimpin menganggap kecil anggota serta mengabaikan saran anggota. Dalam dialog tersebut, kita bisa melihat bahwa pemimpin secara langsung menolak saran yang diberikan oleh anggotanya tanpa mendengarkannya terlebih dahulu. Ia pun secara langsung menolak saran tersebut dan mengarahkannya kepada apa yang sudah ia perintahkan. Lebih lanjut, pemimpin terlihat tidak terbuka akan perubahan baru, maupun tidak terbuka dengan saran dari anggotanya. Saran anggotanya dianggap kurang penting dan ia menekankan apa yang ia tugaskan kepada tim. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani atau servant leadership ini merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para servant leaders ini mereka mempunyai kecenderungan untuk lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, serta aspirasi dari orang-orang yang dipimpinnya. Nah, orientasinya adalah seperti namanya ya, servant leader gitu. Jadi, untuk melayani. Cara pandangnya pun holistik dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Nah, berdasarkan Spears pada tahun 2002, terdapat 10 karakteristik nih yang baik dari pemimpin pelayan atau servant leaders. Yakni mendengarkan, memiliki empati, mampu melakukan penyembuhan terhadap dirinya dan hubungan orang lain, memiliki kesadaran untuk melibatkan etika dalam segala keputusannya, mampu melakukan persuasi yang baik, mampu melakukan konseptualisasi dengan baik, teliti, terbuka, memiliki komitmen untuk pertumbuhan orang-orang di sekelilingnya, membangun komunitas, dan juga banyak hal-hal baik lainnya. Dapat disimpulkan bahwa jenis kepemimpinan ini baik untuk diterapkan pada organisasi lain. Leadership dalam suatu organisasi menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan iklim keselamatan yang baik dalam organisasi tersebut. Perilaku-perilaku leadership yang bersifat destruktif dalam situasi bekerja akan mengakibatkan penurunan performa keselamatan kerja dalam organisasi. Jenis perilaku kepemimpinan otoriter berdampak negatif pada kesadaran keselamatan dan iklim keselamatan kerja. Dampak negatif tersebut dapat menimbulkan perilaku negatif seperti kurangnya semangat kerja, pengambilan keputusan yang beresiko, dan kemalasan yang muncul dalam proses kerja. Secara bertahap, hal-hal tersebut berkembang dan menimbulkan performa keselamatan yang rendah. Sebaliknya, servant leadership dapat menghasilkan kepuasan karyawan dan meningkatkan perilaku keselamatan dalam bekerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam sebuah penelitian, kepuasan karyawan ditemukan menjadi faktor utama dalam menentukan iklim keselamatan atau safety climate. Safety climate merupakan bagian dari iklim organisasi yang dianggap sebagai subsistem kinerja organisasi. Kinerja yang dimiliki suatu organisasi dipengaruhi oleh cara kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi tersebut, dan hubungan keduanya sangat dipengaruhi oleh iklim dalam organisasi. Cara pemimpin dalam suatu pekerjaan berinteraksi dengan timnya
menciptakan safety climate di tempat kerja, seperti persepsi terhadap budaya keselamatan, persepsi yang dimiliki pekerja tentang bagaimana kebijakan keselamatan, prosedur keselamatan, dan praktik keselamatan yang diterapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam suatu organisasi untuk menciptakan iklim kerja yang baik dan meningkatkan performa karyawan. Jadi, menurutmu leadership mana nih yang ideal? Diskusi bareng yuk di komen.